Ada orang menghayati ikhlas ini kebablasan. Kebablasan bagaimana? Saking takutnya tidak karena Allah sampai tidak mau beramal. Nah ini juga nggak boleh. Namanya bablas. Bablas. Nggak sholat berjamaah ke masjid. Wah, saya takut tidak ikhlas. Itu setan, saudara. Nggak mau mengeluarkan sedekahnya. Ketika ada tarikan sedekah, motivasi sedekah, nggak mau mengeluarkan. Saya takut tidak ikhlas. Ini juga bahaya. Ini juga perbuatan setan. Orang yang takut tidak karena Allah lalu meninggalkan kewajiban itu lebih parah daripada tidak ikhlas. Daripada tidak ikhlas. Kenapa? Kalau ada Fudail bin Iyad mengatakan itu sama saja, itu hukumnya sama dengan pamer. Karena apa? Karena amal dia dipengaruhi oleh keadaan manusia. Orang ikhlas itu nggak ada pengaruh dari manusia. Mau dilihat, nggak dilihat, terus amalnya itu kontinu istiqomah. Yang ada di benaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dia pikirkan selalu adalah bahwa dia akan kembali kepada Allah. Dia akan mempertanggungjawabkan amalnya di sisi Allah. Cucu Rasulullah namanya Ali bin Husain bin Ali. Ali bin Husain bin Ali, cicitnya. Ketika dia sedang haji, lama nggak baca talbiyah. Kata temannya di sebelahnya, wahai cucu Rasulullah, kenapa anda tidak talbiyah? Lebih, bacalah talbiyah. Dia baca talbiyah, kemudian lama nggak baca lagi. Setelah lama tidak baca, ditanya, kenapa anda begitu? Kok kelihatan takut, menangis, khusyuk kepada Allah, tapi untuk mengucapkan talbiyah itu berat. Ya Allah, saya datang mencari ridhamu, saya datang mencari panggilanmu ya Allah, saya datang mendatangi undanganmu ya Allah, undangan haji, undangan umrah. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, saya terima undangan engkau, panggilan engkau. Itu kan kalimat ikhlas. Apa kata dia? Ali bin Husain mengatakan, saya takut dijawab oleh Allah, la labbaik wala sa'daik. Tidak ada labbaik bagimu, bahkan tidak ada sa'daik bagimu. Cucu Rasulullah, seorang ahli ibadah, seorang yang sangat dermawan, orang yang berilmu, dikenal ya, namanya Ali bin Husain bin Ali, yang dijuluki dengan Zainul Abidin, hiasan orang-orang yang bertakwa. Dia takut mengucapkan labbaik, gara-gara apa? Takut ditolak oleh Allah amalnya. Apa yang kira-kira yang dominan di pikirannya? Masalah keikhlasan, saudara. Saya beramal ini sudah ikhlas betul apa tidak? Maka kita harus belajar betul, soalnya ini hal yang sangat merugikan kita ya. Aman mana kita dengan sahabat Nabi? Dari ikhlas, dari niat yang tidak ikhlas, lebih aman sahabat Nabi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya paling saya khawatirkan kalian terkena. Kalian kena, kalian siapa? Kalian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyirkul asghar, syirik yang kecil. Nah, kalau sahabat saja Nabi sangat khawatir, bagaimana dengan kita? Seandainya Rasulullah bertemu kita, kira-kira dawuhnya itu sampai 3 kali, 4 kali atau berulang-ulang, saudara. Saya khawatir kamu kena, saya khawatir kamu kena syirkul asghar. Sahabat saja Rasulullah khawatir. Wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Apa syirik yang kecil itu wahai Rasulullah? Qala ar-riya, pamer. Ada orang menghayati ikhlas ini kebablasan. Kebablasan bagaimana? Saking takutnya tidak karena Allah sampai tidak mau beramal. Nah ini juga nggak boleh. Namanya bablas. Bablas.
nggak sholat berjamaah ke masjid. Wah, saya takut tidak ikhlas. Itu setan, saudara. Nggak mau mengeluarkan sedekahnya. Ketika ada tarikan sedekah, motivasi sedekah, nggak mau mengeluarkan. Saya takut tidak ikhlas. Ini juga bahaya, ini juga perbuatan setan. Orang yang takut tidak karena Allah lalu meninggalkan kewajiban, itu lebih parah daripada tidak ikhlas. Daripada tidak ikhlas. Kenapa? Kalau ada Fudail bin Iyad mengatakan itu sama saja, itu hukumnya sama dengan pamer. Karena apa? Karena amal dia dipengaruhi oleh keadaan manusia. Orang ikhlas itu nggak ada pengaruh dari manusia. Mau dilihat, nggak dilihat, terus amalnya itu kontinu istiqomah. Yang ada di benaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ciri-ciri terbesar orang ikhlas itu? Ciri-cirinya banyak sekali, tapi ciri yang paling dominan, selalu khawatir dirinya tidak ikhlas, selalu khawatir amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sudah punya perasaan seperti itu, tapi tidak sampai meninggalkan kewajiban, setelah kita beramal kita ingat, saya tadi ikhlas apa tidak ya, saya karena Allah apa tidak. Selalu takut. Dalam surah Mu'minun, Al-Mu'minun disebutkan, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ini dia, annahum ila rabbihim raji'un. Yang dia pikirkan selalu adalah bahwa dia akan kembali kepada Allah, dia akan mempertanggungjawabkan amalnya di sisi Allah. Cucu Rasulullah namanya Ali bin Husain bin Ali. Ali bin Husain bin Ali, cicitnya. Ketika dia sedang haji, lama nggak baca talbiyah. Kata temannya di sebelahnya, wahai cucu Rasulullah, kenapa anda tidak talbiyah? Lebih, bacalah talbiyah. Dia baca talbiyah, kemudian lama nggak baca lagi. Setelah lama tidak baca, ditanya, kenapa anda begitu? Kok kelihatan takut, menangis, khusyuk kepada Allah, tapi untuk mengucapkan talbiyah itu berat. Padahal talbiyah itu kan ya Allah, saya datang mencari ridha-Mu. Saya datang mencari panggilan-Mu ya Allah. Saya datang mendatangi undangan-Mu ya Allah. Undangan haji, undangan umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, saya terima undangan Engkau, panggilan Engkau. Itu kan kalimat ikhlas. Apa kata dia? Ali bin Husain mengatakan, saya takut dijawab oleh Allah, la labbaik wala sa'daik. Tidak ada labbaik bagimu, bahkan tidak ada sa'daik bagimu. Tuh, cucu Rasulullah, seorang ahli ibadah, seorang yang sangat dermawan, orang yang berilmu, dikenal ini, namanya Ali bin Husain bin Ali, yang dijuluki dengan Zainul Abidin, hiasan orang-orang yang bertakwa. Dia takut mengucapkan labbaik, gara-gara apa? Takut ditolak oleh Allah amalnya. Apa yang kira-kira yang dominan di pikirannya? Masalah keikhlasan, saudara. Saya beramal ini sudah ikhlas betul apa tidak? Maka kita harus belajar betul, soalnya ini hal yang sangat merugikan kita. Ya,
kita capek-capek setiap hari, setiap waktu mau datang ke masjid untuk sholat wajib berjamaah, tanyakan, saya cari apa ya? Kita capek ikut pengajian misalkan, kita capek sering bersedekah, tanyakan diri kita, sudahkah niat mencari ridha Allah? Segala sesuatu yang kita niatnya mencari ridha Allah, jangankan yang betul-betul ibadah yang murni, sesuatu yang bersifat mubah keduniaan menjadi ibadah, saudara. Ini keberuntungannya. Tapi celakanya kalau tidak ikhlas, yang ibadah murni itu menjadi pelanggaran, kemaksiatan. Bagaimana yang bukan ibadah? Karena itulah saudara, marilah kita biasakan melatih diri sambil mohon kemudahan kepada Allah untuk bisa menjaga hati ini, agar amal yang kita perbuat dapat bermanfaat untuk kita fid dunya wal akhirah. Wa barakallahu fikum. Muqaddimah semoga bermanfaat. Nah, pertanyaan? Ada yang ingat kemarin? Fitnatul qabr wa adzabih. 100 berapa? 120 21 insyaallah kalau saya tidak salah, tentang beriman kepada hari akhir, yaitu tentang mizan, timbangan amal. Pertanyaannya, ini kita sedang membahas 200 tanya jawab tentang akidah. Ma dalilul mizan minal kitab wa kaifa sifatul wazni? Apa dalilnya tentang timbangan amal, bahwa besok amal kita ditimbang, ada mawazin, dan bagaimana cara penimbangannya? Dalam surah Al-Anbiya ayat 47, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Pada hari kiamat Allah meletakkan timbangan amal untuk masing-masing manusia. Fala tudlamu nafsun syai'an, tidak ada yang dianiaya. Hakimnya Allah, penentu yang memvonis Allah, saksinya para malaikat, ya. Bahkan saksi adalah tangan kita, kaki kita, bahkan bumi ini juga bersaksi.